Okay, I shall continue the discussion in the last video. Uh, well, we can see that let Wellek and Warren has different kind of perception in seeing literature. According to Wellek and Warren, literature is a creative activity, a series of work of art. Maksudnya adalah menurut mereka sastra itu adalah ya segala sesuatu yang berhubungan dengan ya tentunya berhubungan dengan tulisan yang kemudian eh, apa namanya dikerangkakan ya, framed in a creative activity. Jadi merupakan bentuk aktivitas kreatif. Kreatif itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan yang merupakan a series of work of art, serangkaian karya seni. Jadi bukan karya seni single tapi karya seni yang series ya, berantai. Kenapa? Karena kalau single saja bisa jadi itu mengacu pada lukisan saja. Kalau lukisan kan cuma satu misalnya. Nah, kemudian the next definition of literature is from Lefebvre and Jonathan Fuller. Nah, kalau menurut Lefebvre, ya, literature is a description of human experience that has dimension of personal and social as well as the knowledge of humanity that is parallel to the form of life itself. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama tentang description of human experience. Jadi hampir sama dengan sebelumnya dia menganggap dengan Wellek and Warren dan Cummings dan kawan-kawan tadi, Lefebvre ini mengacu pada description of human experience. Jadi sebuah paparan hasil yang menunjukkan tentang kehidupan, pengalaman kehidupan seseorang ya, that has dimensions of personal and social, yang memiliki dua dimensi ya, personal dan social. What is meant by this? It means that a literary product, according to Lefebvre, must include personal factors ya, ada faktor-faktor personal dan ada faktor-faktor sosial. Artinya apa? Artinya bahwa dalam karya sastra itu juga harus merefleksikan kehidupan sosial. Nah, but you have to understand that what is meant by social reflection di sini bisa macam-macam. Maksudnya bukan berarti yang digambarkan itu sama dengan yang ada di dalam karya sastra. For example, misalnya, bagaimana kalau misalnya karya sastra itu adalah puisi yang absurd misalnya, seperti itu. Puisi yang bentuknya itu tidak bisa dimengerti oleh banyak orang, yang cuma puisi ada puisi-puisi yang misalnya kata-katanya seolah-olah tidak beraturan, butuh sesuatu yang lebih dalam. Ternyata ini adalah simbol sesuatu, for example. Nah, in terms of that ya, what is meant by social life di sini adalah yang dimaksud bahwa ya walaupun itu bentuknya bisa macam-macam sebagai bentuk ekspresi, tapi itu tetap merefleksikan kehidupan sosial dari si penulis. Merefleksikan bahwa karena penulis itu tidak mungkin dia hidup sendiri tanpa ada tanpa ada manusia yang lain di sekitarnya, as well as the knowledge of humanity, dan juga pengetahuan dari kemanusiaan yang paralel, yang sejajar dengan bentuk dari kehidupan itu sendiri. Itu according to Lefebvre. Kemudian yang terakhir adalah Jonathan Fuller. Kalau menurut Fuller ya, dia lebih luas mendefinisikan tentang literature ya. Kalau menurut Fuller ya, karena Fuller ini mungkin tergolong yang paling belakangan dari yang lainnya,
He said that literary works as language with particular properties of feature. Jadi berhubungan dengan satu bahasa, ya. Kalau tadi kan Warren and Welek tadi kan cuma series of work of art. Menurut Jonathan Guler tidak bisa seperti itu. It must deal with language, harus berhubungan dengan bahasa yang bagaimana? Bahasa yang memiliki particular properties of features, yang memiliki ciri-ciri khusus yang ada di dalamnya. And we can think of literature as the one product of convention, dan harus ada convention. Jadi satu itu, kalau menurut Jonathan Guler itu adalah product of language, ya. Jadi sebuah produk yang berhubungan dengan bahasa yang memiliki ciri-ciri khusus. Yang ketiga, dia harus merupakan product of convention, sebuah kesepakatan. What is meant by convention? Di awal, I said earlier that how do you define beauty? Because sometimes beauty is subjective. Menurut Anda mungkin puisi yang dibuat teman Anda itu bagus, tapi menurut teman yang lainnya belum tentu. Yang lainnya bilang norak, yang satunya lagi puisi kok kayak gitu, yang lainnya lagi bilang oh ini sangat indah. Nah, tergantung selera kan. Nah, ketika selera itu banyak orang merasakan bahwa hasil itu adalah sesuatu yang indah, which is beautiful, artinya ada konvensi. Kalau kemudian teman-teman sekelas itu sepakat bahwa oh ya ini karya teman saya yang ini memang bagus, berarti ada konvensi, maka baru bisa disebut sebagai a work of literature atau literary product. Kalau tidak dari situ, dari mana? Ya misalnya ada kayak juri ya di dalam sastra yang dinamakan sebagai curator. Curator itu adalah apresiator seni, apresiator sastra. Sama seperti kalau lomba menulis cerpen, lomba menulis puisi bisa disebut sebagai karya sastra. Bagaimana kalau menang? Kalau menang yang menentukan siapa? The judges, para jurinya. Kenapa? Berarti ada convention di situ, ada kesepakatan. And a certain kind of attention, ya, produk dari sebuah konvensi, kesepakatan tadi, dan sebuah perhatian yang khusus. Khusus itu bisa macam-macam, ya, tergantung pada apa yang yang diperhatikan secara spesifik di situ. Okay. Well, I think that's all from me about the definition of literature that you have to be carefully studied because it's quite blur ya, karena banyak pendapat mungkin agak sedikit kabur seperti itu. Why? Because yes, this is literature. This is different with it is different with linguistics. Kalau linguistics itu cenderung sentralistik, kalau sastra itu ya karena everybody has the right to have their own definition. Anda juga boleh punya definisi sendiri if you like. Yeah. Okay. Well, I think that's all from me. And then if you don't understand, please discuss in the forum of discussion below. Yeah. And then the next is please find any definition of literature. Jadi silakan teman-teman cari definitions of literature, definisi dari sastra itu apa. You can find it in English, either in Indonesian, it's okay, it's up to you. And then find which one do you think is the most suitable, yang paling cocok untuk mendeskripsikan sastra itu apa. Itu nanti silakan dituliskan di forum diskusi. Okay. Well, thank you. I'll see you in the next meeting. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.